Di bagian laut yang paling dalam berdiri Istana Raja Laut. Dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang. Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu. Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia. Dikejutkan oleh nasib untuk menjalani kehidupan yang sibuk, Lemuel Gulliver kembali berangkat dalam pelayaran di kapal Adventure 2 bulan setelah kembali ke rumah. Tapi begitu kapal melewati Selat Madagaskar, badai menyusulnya. Hembusan angin kencang membawa kapal ke daratan yang tidak diketahui. Ketika para pelaut melihat daratan, mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mengumpulkan air tawar. Gulliver pergi ke pantai bersama para pelaut, dan awaknya tersebar di seluruh pulau. Tidak menemukan air, Gulliver memutuskan untuk kembali ke pantai. Tetapi begitu dia mendekati lautan, dia melihat bahwa para pelaut telah meninggalkannya. Mereka berlayar dengan layar penuh dari raksasa besar yang mengejar mereka. Karena ketakutan, Gulliver bergegas masuk ke pedalaman pulau. Dia berlari ke ladang gandum dengan telinga besar dan menyadari bahwa dia berada di tanah raksasa. Gulliver duduk untuk beristirahat.
Tapi sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat kaki besar yang akan menginjaknya. Gulliver mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Dan raksasa itu memperhatikannya. Dia mengangkat Gulliver dengan tangannya, memeriksanya dengan saksama, dan membawa pria kecil itu ke pemilik petani. Petani itu mencoba berbicara dengan Gulliver, tetapi suaranya sangat keras sehingga membuat pria kecil itu tuli. Kemudian pemiliknya membawa pulang Gulliver. Di rumah, keluarga petani sedang mempersiapkan makan malam. Pria kecil itu duduk di atas meja di mana potongan besar daging sapi dan roti tergeletak. Tetapi sebelum Gulliver sempat memecah rotinya, putra petani itu mengambilnya secara terbalik dan mulai mengocoknya. Dia mengira Gulliver adalah mainan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian sang ayah dengan keras mengancam putranya dan memintanya untuk memperlakukan lelaki kecil itu dengan lebih hati-hati. Belakangan, putri petani berusia 9 tahun itu membuatkan tempat tidur untuk Gulliver, menjahit pakaian untuknya, dan bahkan mengajarinya bahasa raksasa. Gadis itu memberi Gulliver nama Grildrik yang berarti kurcaci. Dia memanggilnya pengasuh. Gulliver membangkitkan minat yang besar di antara raksasa lainnya, jadi petani itu mulai mengajaknya ke pameran untuk mendapatkan uang. Tetapi pertunjukan yang sering dilakukan merusak kesehatan Gulliver. Kemudian petani itu dengan senang hati menjual pria kecil itu kepada ratu. Jadi Gulliver pindah ke istana dan menjadi kesayangan keluarga kerajaan. Namun, kurcaci istana, yang tidak lagi dianggap sebagai orang terkecil di kerajaan, tidak menyukai Gulliver dan menghancurkan hidupnya dengan segala cara. Suatu ketika Gulliver sedang berjalan-jalan di taman, kurcaci mulai pengecut pohon apel. Dan Gulliver harus melarikan diri dari apel raksasa yang berjatuhan. Dan pada kesempatan lain, seorang kurcaci yang gesit mendorong Gulliver ke dalam kendi besar berisi krim. Dan hanya juru masak yang masuk tepat waktu, menyelamatkan pria kecil itu dari kematian yang tak terhindarkan. Tapi bukan hanya karena si kurcaci yang membuat Gulliver mendapat masalah. Jadi suatu pagi saat sarapan, dia ditangkap oleh monyet koki. Seperti anak kecil, dia mulai mengayunkan Gulliver, lalu menyeretnya ke atap. Raksasa bergegas menyelamatkan pria kecil itu. Dan begitu mereka naik ke atap, monyet itu melempar Gulliver. Untungnya, dia berhasil mengatasi herpes zoster dan diselamatkan dengan selamat. Secara umum, kehidupan Gulliver di kerajaan bahagia. Dia sering menemani ratu dalam perjalanannya. Mereka bahkan membuatkan kotak perjalanan khusus untuknya. Dan suatu kali, dalam perjalanan lain seperti itu, pelayan membawa kotak berisi Gulliver ke laut agar lelaki kecil itu bisa menikmati udara segar. Tapi kemudian bayangan mulai muncul di atas kepala Gulliver. Seekor elang laut yang terbang melewati mangsa yang terlihat di dalam kotak. Dia meraih cincin ditutup peti dengan paruhnya dan membawa Gulliver ke laut. Pada suatu saat, burung itu melepaskan kotak itu, dan penangkarnya menemukan dirinya di laut lepas. Gulliver nyaris tidak bisa membuka tutup atas, dia mulai berteriak dan melambaikan sapu tangannya. Akhirnya dia terlihat dari kapal dan dibantu untuk keluar. Jadi setelah semua petualangan itu, Gulliver kembali ke Inggris lagi. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa terbiasa dengan benda dan orang dengan ukuran normal. Dan istri Gulliver, karena takut dia menjadi gila, melarang keras suaminya untuk memikirkan perjalanan.